Shalom, selamat pagi Abang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 27 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 279 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kekuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Tuhan. Abang Inang yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pernah mendengar tentang khawatir. Khawatir adalah suatu sikap di mana orang takut akan apa yang akan terjadi secara berlebihan. Pada suatu hari ada seorang ayah mengajak putrinya mengendarai mobil menuju sebuah museum. Sudah lama putrinya itu menginginkan untuk pergi ke museum. Si ayah pun mengambil cuti serta mengantarkan anaknya. Di tengah perjalanan, tak hentinya putrinya itu bertanya, "Ayah tahu tempatnya?" Si ayah menjawab, "Tahu, jangan khawatir," sambil tersenyum. "Emang ayah tahu jalannya?" "Tahu, jangan khawatir." "Benar tidak kesasar ayah?" "Benar, jangan khawatir." "Nanti kalau kakak haus gimana?" "Tenang, nanti ayah belikan air mineral." "Terus kalau kakak lapar?" "Tenang, ayah akan mampir beli makanan." "Emang ayah tahu tempat makannya?" "Tahu sayang." "Emang ayah bawa cukup uang?" "Cukup sayang." "Terus kalau kakak ke kamar kecil, ayah akan antar sampai pintu toilet." "Emang di museum ada toiletnya?" "Ada, jangan khawatir." "Terus nanti kalau kita dalam perjalanan ada jalan becek dan sempit bagaimana ayah?" "Ayah akan cari jalan yang baik." Tidak lama kemudian si anak juga bertanya sekali lagi, "Ayah benar mau menemani kakak ke museum?" Ayah yang menjawab, "Iya benar. Ayah akan menemani kakak ke museum."
Percakapan sederhana tersebut menandakan satu kekhawatiran yang berlebihan yang sepertinya belum terjadi dan akan terjadi dalam sebuah konsep berpikir. Hidup dalam kekhawatiran adalah suatu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Sebab kekhawatiran adalah suatu penyakit yang dapat melukai hati dan pikir seseorang. Namun tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari kekhawatiran yang sering muncul dalam dirinya. Manusia mempunyai cara masing-masing untuk mengatasi rasa kekhawatiran itu. Ada yang memilih untuk menyerah atau pasrah dengan keadaan, serta menyalahkan situasi dan kondisi. Tetapi ada pula yang memilih bertahan dan percaya kepada Yesus, walaupun masalah datang tanpa henti dalam kehidupannya. Inilah pilihan orang yang sering diperhadapkan dengan masalah, yang membuatnya hidup dengan kekhawatiran. Lalu apakah yang harus kita lakukan supaya kekhawatiran dapat menghilang atau ditekan? Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat ilustrasi tadi, kita mengenal bahwa kekhawatiran adalah suatu hal yang sering terjadi. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memelihara dan tidak dibiarkannya orang benar untuk goyah. Cara orang benar adalah dia mengandalkan dan dia berdoa. Mengandalkan Tuhan untuk menghadapi apa yang akan terjadi besok. Satu kepastian kita sebagai orang percaya adalah bahwa orang percaya tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kesendirian itu ternyata jadi sebuah kekuatan kita untuk tidak ditinggalkan Tuhan. Karena itu bolehlah kita katakan, apapun yang akan terjadi esok dan bagaimanapun zaman akan berputar, segala sesuatunya dalam sepengetahuan Tuhan. Jika Tuhan tahu, percayalah apapun yang kita akan alami, Tuhan menginginkan kita percayakan kepada Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya hari, umur, dan keadaan, kita dipelihara Tuhan sebagaimana pemeliharaannya terhadap ciptaannya adalah suatu hal yang perlu kita tahu, kita kenal, kita imani, dan kita dikuatkan untuk menjalani hidup ini. Jika Allah berkata demikian, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan apa yang kamu kejar, apa yang kamu perjuangkan, dengan melibatkan Tuhan dan menginginkan Tuhan terlibat dalamnya, jelas kita mampu bersyukur untuk mendatangkan ketentraman hati, dan saat itu pula kita mampu mengusir rasa takut yang melanda hati dan pikiran, serta mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan. Sekali lagi saya mengundang, biarlah kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kita tahu bahwa obat terbaik adalah berbagi kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan begitu mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah memberikan kami penyertaan dan pemeliharaan dan keselamatan. Terpujilah Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.